Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Syah Kuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelompok 7, kelas 2, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Ditlusi Khairunisak SIKOM MA. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Rahmanur Azizah dengan NPM 221010101039. Yang kedua, Muhammad Alfi Raihansyah dengan NPM 221010101040. Yang ketiga, Almira Lutfia dengan NPM 22101010101042. Di sini kami akan menyampaikan materi proses pengiriman, penerimaan, dan pemaknaan pesan. Topik pembahasan materi ini meliputi 1. Pengertian pesan yang akan dibacakan oleh Almira Lutfia. 2. Jenis pesan yang akan dibacakan oleh Almira Lutfia. 3. Proses pengiriman pesan yang akan dibacakan oleh Muhammad Alfi Raihansyah. 4. Proses penerimaan pesan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Rahmanur Azizah. 5. Proses pemaknaan pesan yang akan dibacakan oleh Almira Lutfia. Sebelum kita membahas materi tentang proses pengiriman pesan, penerimaan pesan, dan pemaknaan pesan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian pesan. Dalam proses komunikasi, pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Profesor Dr. Haji Hafidz Cengara 2016. Pesan bisa didefinisikan segala sesuatu, baik verbal atau non-verbal, yang disampaikan komunikator kepada penerima pesan. Pesan juga punya kata lain seperti message, konten, informasi, atau isi yang disampaikan komunikator kepada penerima pesan. Pesan adalah keseluruhan daripada apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan seharusnya mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengarah di dalam usaha mencoba sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat disampaikan secara panjang lebar, namun yang perlu diperhatikan dan diarahkan kepada tujuan akhir dari komunikasi. Baiklah, selanjutnya ada jenis pesan. Secara umum, pesan terbagi menjadi dua, yaitu ada pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik melalui cara tertulis atau written, ataupun cara lisan atau oral. Komunikasi verbal dapat mempermudah seseorang dalam menyampaikan pemikiran, ide-ide, ataupun keputusan. Kusumawati 2016. Contoh dari komunikasi verbal adalah ketika dua orang, baik komunikator atau komunikan yang sedang melakukan interaksi seperti sedang berbicara, melakukan percakapan, ataupun sedang membahas sebuah obrolan, seperti gambar yang sudah tertera. Yang kedua ada pesan nonverbal. Pesan nonverbal merupakan pesan yang disampaikan sebagai bentuk komunikasi selain dengan bahasa lisan dan tulisan. Dengan kata lain, komunikasi nonverbal itu segala bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang seperti kata-kata baik melalui percakapan maupun tulisan. Secara ringkas, komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gerakan tangan, warna, dan ekspresi wajah. Contohnya seperti gambar di atas. Dapat kita lihat gambar tersebut menunjukkan ekspresi seseorang yang sedang bersedih. Kita bisa mengetahuinya tanpa berinteraksi langsung dengan orang tersebut, dan itu merupakan salah satu contoh dari bentuk komunikasi nonverbal. Proses pengiriman pesan. Komunikator atau pengirim pesan adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Oleh karena itu, komunikator bisa disebut pengirim, sumber, source, atau encoder. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk itu, seorang komunikator harus terampil berkomunikasi dan juga kaya ide serta penuh daya kreativitas.
Selanjutnya, proses penerimaan pesan. Komunikan atau penerima pesan adalah orang yang menjadi sasaran pesan yang akan dikirim. Ciri komunikan hampir mirip dengan komunikator. Ia juga sering disebut dengan khalayak, sasaran, audiens, dan receiver atau penerima. Komunikan ini juga bisa identik dengan massa dalam saluran proses komunikasi massa, yaitu bisa berupa pendengar, pembaca, pemirsa, dan penonton. Khalayak adalah salah satu aktor dalam proses komunikasi. Karena itu, unsur khalayak ini tidak boleh diabaikan, sebab berhasil tidaknya suatu proses komunikasi sangat ditentukan oleh khalayak. Suatu kegiatan komunikasi yang diboikot oleh khalayak, sudah pasti komunikasi itu akan gagal dalam mencapai tujuannya. Penerima dalam studi komunikasi bisa berupa individu, kelompok, dan masyarakat. Sudah menjadi tugas komunikator untuk mengetahui siapa yang akan menjadi khalayaknya sebelum proses komunikasi itu berlangsung. Berkaitan dengan komunikasi, dalam komunikasi juga memiliki prinsip, yaitu kenali khalayakmu agar komunikasi berhasil. Artinya, berhasil tidaknya pesan dipahami dalam proses komunikasi itu bergantung bagaimana komunikator dalam memahami komunikannya. Materi selanjutnya adalah tentang proses pemaknaan pesan. Proses pemaknaan pesan adalah bagaimana suatu pesan yang diterima individu yang terlibat dalam organisasi diartikan menurut persepsinya. Pesan tidak memiliki arti apa-apa jika orang yang terlibat komunikasi atau peserta komunikasi tidak memberi makna yang sama terhadap pesan tersebut. Dengan kata lain, arti suatu pesan tidak terletak pada pesan itu sendiri, akan tetapi pada orang yang menerima dan menyampaikan pesan. Oleh karena informasi bersifat arbitrary atau dimaknai sesuka hati, maka dalam proses komunikasi yang penting adalah bagaimana memuat makna dari suatu informasi sama di antara pemberi informasi dan penerima informasi. Komunikasi efektif jika pengirim pesan dimaknai sama oleh penerima pesan. Kuswarno 2001. Contohnya adalah di Indonesia, kata sapaan biasanya diucapkan dengan kata halo atau hai. Akan tetapi, jika kita gunakan kata sapaan halo atau hai itu di negara lain, maka tidak semua orang mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Sehingga di dalam komunikasi tidak terdapatnya feedback, dikarenakan tidak adanya pemaknaan pesan di dalam sebuah komunikasi. Kesimpulan materi ini, dalam proses komunikasi, komunikator sebagai pengirim pesan diharapkan dapat mengetahui situasi khalayak yang dituju, dengan tujuan agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik dan tidak menyebabkan perpecahan. Namun, dalam proses penerimaan pesan, terkadang khalayak mengolah pesan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal. Jika seperti ini, komunikator diharapkan dapat memahami situasi tersebut sebab seseorang pasti mempunyai perspektif yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu persoalan. Sekian dari kami, terima kasih.